Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jali, NIM 12013001, Prodi Studi Agama-Agama, mata kuliah pengantar ilmu perbandingan agama. Nama dosen pengampu Dr. Samsul Hidayat MA. Pembuatan video ini dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester, ulangan akhir semester. Kemudian judul artikel yang akan saya paparkan di sini yaitu memahami konsep sakral dan profan dalam agama-agama, yang dituliskan oleh Nurdinah Muhammad. Yang akan saya sampaikan di sini ada 4 poin pokok. Yang pertama, pengertian sakral dan profan. Kemudian yang kedua, benda-benda sakral. Kemudian yang ketiga, tempat-tempat suci. Dan yang terakhir, waktu dan hari-hari suci. Pengertian sakral dan profan. Pengertian sakral yaitu yang lebih dirasakan daripada yang dilukiskan. Misalnya suatu benda mengandung nilai sakral atau nilai profan. Dalam masyarakat terdapat pandangan yang berbeda. Contohnya seekor lembu. Masyarakat yang bukan beragama Hindu beranggapan bahwa lembu itu sebagai hewan yang biasa. Tetapi orang yang beragama Hindu merupakan suatu hewan yang dihormati dan disucikan. Dalam pengertian lebih luas, yang kudus atau sakral adalah suatu yang terlindung dari pelanggaran, pengacuan, atau pencernaan. Sesuatu yang kudus adalah sesuatu yang dihormati, dimuliakan, dan tidak dapat dinodai. Dalam hal ini, pengertian tentang yang kudus tidak hanya terbatas pada agama. Maka banyak yang objek, baik yang bersifat keagamaan maupun bukan. Tindakan-tindakan, tempat-tempat, kebiasaan-kebiasaan, dan gagasan-gagasan dapat dianggap sebagai kudus. Dalam pengertian yang lebih sempit, yang kudus adalah sesuatu yang dilindungi dari pelanggaran, pengacuan, atau pencemaran. Yang kudus adalah sesuatu yang suci, keramat. Hal ini kebalikan dengan profan. Yang profan adalah sesuatu yang biasa, umum, tidak dikuduskan, bersifat sementara, pendek kata, yang ada di luar yang religius. Kemudian yang kedua, ada benda-benda sakral. Dalam kehidupan beragama juga ditemukan sikap menyakralkan sesuatu, baik tempat, orang, benda tertentu, dan lain sebagainya. Sakral berarti suci. Pasangan dari yang sakral adalah yang profan atau yang biasa, yaitu sesuatu yang biasa-biasa saja ya, yang alamiah. Kitab Al-Quran, bulan Ramadan, tanah haram, waliullah, Ka'bah adalah suci dalam agama Islam. Tanda salib, gereja, hari Natal, kitab Bible atau Alkitab dipercayai suci dalam agama Kristen. Kasta Brahma, kitab Weda, sungai Gangga, hari Nyepi, Pura adalah suci dalam kepercayaan agama Hindu. Totem adalah suci dalam pandangan masyarakat primitif yang kepercayaannya yang mempercayainya. Kitab Tripitaka, patung Siddhartha Gautama, vihara dipercayai suci dalam ajaran agama Buddha. Kemudian yang selanjutnya, tempat-tempat suci. Tempat-tempat suci biasanya ditemukan dalam semua agama-agama yang ada di dunia. Beberapa tempat dipersembahkan bagi Tuhan dan oleh karena itu dipisahkan dari kegiatan-kegiatan biasa atau disebut dengan profan. Tempat-tempat itu adalah tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana manusia religius atau manusia yang beragama bertingkah laku secara berbeda daripada
kalau ia berada di tempat-tempat yang biasa atau profan. Kemudian di Jepang, ya, tempat suci untuk Buddha disebut kuil dan selalu didirikan dalam sebuah lingkungan tertutup. Tempat suci utama disebut ruang Buddha. Patung Buddha, bodhisattva, dan dewa-dewa yang lebih rendah menghiasi ruangan pemujaan. Di sekeliling altar terlihat lonceng-lonceng kecil dan kotak-kotak yang berisi gulungan-gulungan sutra. Sutra itu maksudnya kitab-kitab mereka. Kemudian tongkat-tongkat kecil yang menyala dan dupa yang harum diberi suasana suci. Stupa itu pada mulanya adalah peringatan bagi Sang Buddha. Kubah dan puncaknya melambangkan tulang-tulang Sang Buddha. Kemudian jika di agama Islam, batu hitam di Mekah yang dihormati oleh orang-orang Arab sebelum Islam oleh Nabi Muhammad digabungkan ke dalam masjid dan paling penting dalam dunia Islam. Batu itu dipasang di dalam bangunan Ka'bah yang berbentuk kubus, kemudian di sebuah lapangan Mekah, dan tak seorang non-muslim pun boleh mendekatinya. Kemudian waktu dan hari-hari suci. Ini yang terakhir. Manusia religius sadar akan adanya pembedaan antara sela-sela dari waktu. Waktu perayaan yang biasanya terjadi secara periodik dan jangka waktu biasanya di mana berlangsung peristiwa-peristiwa tanpa arti religius, yang khususnya dengan kata lain antara waktu suci dan waktu profan atau waktu yang biasa-biasa saja tadi. Bagi bangsa-bangsa primitif, gagasan mengenai apa yang kita sebut waktu bukan merupakan gagasan yang terpisah, namun merupakan bagian utuh dan aktivitas-aktivitas sosial serta fenomena ekologis dan meteorologis. Sebagian menunjukkan periode-periode waktu dengan mengacu pada siklus hidup individu. Dalam masyarakat kuno, mitos dan ritus menghadirkan kembali hal-hal yang sangat mereka percayai dalam sejarah suci, dalam waktu yang profan. Mitos, tindakan simbolis, dan tingkah laku manusia religius ingin masuk ke dalam sejarah suci, atau lebih tepat ingin menghidupkan lagi waktu awal ketika hal-hal adikodrat, dewa-dewa leluhur yang didewakan menciptakan alam semesta dan menempatkan aturan-aturan manusia. Contohnya hari-hari suci sebutkan saja seperti di agama Buddha. Ada yang disebut dengan Tri Suci Waisak, di mana 3 peristiwa penting terjadi di satu waktu yang sama walaupun dalam kurun waktu yang berbeda. Sebutkan saja seperti hari kelahiran Sang Buddha, kemudian hari pencerahan, kemudian hari kematian. 3 hari ini terjadi dalam waktu yang sama, kemudian diperingati oleh umat Buddha sebagai hari Tri Suci Waisak. Yang saya jelaskan tadi, saya akan sedikit memberikan tanggapan, sedikit memberikan tanggapan tentang sesuatu yang disakralkan. Saya akan memberikan sebuah contoh. Misalnya, saya seorang yang kaya, memiliki banyak uang, kemudian saya setiap hari mengirimkan uang saya untuk manusia yang sedang mengalami kesusahan. Sebutkan saja manusia itu berada di India. Mereka yang ada di India yang menerima uang saya setiap harinya, mereka tidak mengetahui siapa orang yang mengirim, dari mana orang yang mengirim. Mereka hanya tahu bahwa itu rezeki dari Tuhan. Untuk mereka memberikan ucapan terima kasih kepada yang memberikan uang, memberikan bantuan kepada mereka, kemudian mereka membuatkan sebuah patung. Sebutkan saja patung itu berbentuk kera, kodok, atau sebutkan saja seperti binatang. Mereka menganggap bahwa patung
mereka menyumpamakan bahwa patung itu adalah orang yang memberikan bantuan kepada mereka setiap hari. Saya akan memberikan perumpamaan seperti itu. Bagaimana perasaan saya ketika saya mengetahui bahwa diri saya yang memberikan bantuan setiap hari kepada mereka berupa uang, walaupun mereka tidak mengetahuinya dan saya tidak mengetahui siapa yang memberikannya. Bagaimana perasaan saya ketika saya mengetahui bahwa saya diumpamakan seperti kera, dibuatkan patung, kemudian dipuja-puja, disembah oleh mereka. Mungkin itu tanggapan atau pemahaman yang saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.